Bab 123. Guntur mulai saling bersahutan di luar rumah, memancarkan cahaya kilatan yang nampak menyeramkan ketika bias cahayanya memantul di kaca jendela. Padahal sekarang masih sore namun langit yang gelap di luar sana nampak membuat hari seolah sudah malam mana sekarang listrik mati serempak, mungkin mengalami konsleting akibat hujan juga kilat yang menyambar-nyambar tiada henti. Mbak Zahwa, minum tehnya dulu. Biar lebih tenang sedikit. Di luar juga dingin banget, biar anget badannya. Makasih Bi, ujar Zahwa kepada satu-satunya asisten rumah tangga di rumahnya itu. Beruntung ada Bibi yang menemani dirinya sekarang, jika tidak Zahwa pasti akan merasa sangat ketakutan karena sendirian di rumah, mana mati lampu pula. Ini mau ada badai apa gimana ya? Kok serem banget hujannya? Bibi menyuarakan apa yang juga menjadi kekhawatiran Zahwa. Masih belum ada info dari Mas Julian tentang Mbak Kalia ya Mbak? Belum, Bi. Kayaknya memang ada sesuatu deh. Kok belum bisa dihubungi sampai sekarang ya? Aku khawatir banget. Detik demi detik berlalu dan Zahwa semakin tidak mampu untuk berpikiran dengan lebih positif. Bagaimana mungkin bisa ketika Kalia saja masih tidak bisa dihubungi dan belum ditemukan keberadaannya, di mana padahal ini sudah sore hari. Pikiran buruk Zahwa sudah menari-nari di dalam kepala, membuat hatinya sesak dengan segala kemungkinan buruk dan juga perasaan bersalah. Mulai memarahi diri sendiri karena dia beranggapan hilangnya Kalia ada sangkut pautnya dengan permasalahan dirinya sekarang. Tenang, Mbak. Mas Julian pasti sedang berusaha keras mencari mereka sekarang. Mbak Kalia dengan si kembar bakalan baik-baik saja. Lebih baik kita terus berdoa untuk keselamatan mereka di sini. Zahwa tahu kalau Bibi berusaha untuk menenangkannya, walaupun sejujurnya semua itu tidak mempan untuk Zahwa yang sudah terlanjur berpikiran buruk, namun dia menghargai itu sehingga Zahwa mengangguk lalu meremas tangan Bibi untuk saling menyalurkan kekuatan. Dering telepon tiba-tiba saja datang membuat Zahwa cepat-cepat mengambil benda pintar itu yang selalu ada di sisinya sejak tadi, sebab sama sekali tidak ingin ketinggalan info, jaga-jaga saja jika mendapatkan berita yang positif. Dia sempat sedikit kecewa karena bukan telepon dari Julian atau mungkin Kalia yang dirinya terima melainkan dari Wirya, namun Zahwa tentu saja tetap mengangkat panggilan itu. Sebentar ya Bi, aku angkat telepon dari Mas Wirya dulu. Oh Mbak Zahwa di sini saja, biar Bibi yang pergi, sahutnya menahan tangan Zahwa yang sudah ingin beranjak. Zahwa kembali duduk, tersenyum tipis kepada Bibi sebagai tanda terima kasih. Iya Mas. Kenapa? Aku di jalan pulang ya, tunggu sebentar. Zahwa yang mendengarnya tak urung merasa lega. Dia benar-benar butuh kehadiran Wirya di sisinya sekarang. Sebentar ya, aku akan menemani kamu. Aku juga niatnya mau mengambil cuti selama seminggu penuh mulai besok. Aku tidak mungkin mengurus pekerjaan di dalam situasi ini. Aku sudah setengah jalan ya sayang. Julian sekarang juga lagi menuju ke rumah. Loh kok pulang juga? Mencari Mbak Kalianya gimana? Tidak ada sahutan yang Zahwa terima dalam beberapa saat. Mas Wirya. Panggilnya resah, nanti dijelaskan ya, tunggu dulu. Mas matikan dulu ya teleponnya. Telepon mati dan Zahwa sudah berubah lemas setengah mati. Denting tanda pesan masuk tiba-tiba saja berbunyi, Zahwa hanya menatap kosong layar handphone karena pesan yang masuk adalah dari Renata. Renata, datangi gue jam 2 dini hari. Subuh ini atau tidak sama sekali. Lo mencari keberadaan wanita sialan yang hampir menghancurkan rumah tangga orang tua gue kan? Gue tahu dia di mana. Dan lo mau tahu apa? Dia menemui gue beberapa hari yang lalu. Lo pasti mau tahu apa yang kami bicarakan kan? Jadi, temui gue. Gue sebenarnya mau menemui lo sendiri tapi gak bisa, orang-orang wanita sialan itu mengawasi gue dan Adrian juga begitu. Dia mendadak curiga karena dia enggak sengaja melihat ruang obrolan kita ini, jadi dia menjaga gue di rumah sekarang. Melarang keras gue buat kemanapun. Renata, gue cuma bisa pergi di jam segitu karena gue pikir,
pengawasan lebih longgar dan gue bisa pergi secara sembunyi-sembunyi. Gue juga sengaja kasih kelonggaran buat lo karena lo juga bisa kabur dengan lebih aman ketika semua orang tidur kan. Gue tahu keadaan lo dari wanita sialan itu by the way. Lo juga pasti diawasi bukan? Jadi kita ketemu di tengah-tengah saja biar enggak terlalu mencurigakan. Gue tunggu kepastian lo sampai jam 9 malam. Lewat dari itu, gue anggap lo menolak. Jangan melewatkan kesempatan, gue akan membongkar segalanya dengan lo kalau lo benar-benar datang. Sendirian aja. Gue sepertinya tahu rencana wanita itu. Mata Zahwa terpejam ketika selesai membaca itu, memberikan efek pening dan nyut-nyutan yang semakin parah di kepalanya sekarang. Zahwa sudah kalang kabut memikirkan Kalia di mana, kenapa Renata harus menambah rasa tertekannya juga. Wanita itu berucap seolah tidak ada hari esok sama sekali. Mendesak Zahwa dengan begitu tiba-tiba. Zahwa hanya membaca pesan itu tentu saja, hatinya sedang dilanda dilema dan kegundahan luar biasa besar hingga tanpa sadar entah berapa lama termenung berpikir keras. Bunyi deruman mobil dan juga motor di luar sana membuatnya segera berdiri. Terlihat, Wirya yang masuk bersama Julian yang bajunya sudah basah kuyup. Jantung Zahwa mendadak memburu ketika melihat kehadiran mereka berdua dengan ekspresi yang begitu sulit untuk diartikan. Kak Ian ganti baju dulu aja. Sebentar, aku ambilkan baju Mas Wirya. Kakak tunggu aja di dalam kamar tamu. Berusaha mengendalikan diri, Zahwa cepat-cepat pergi masuk ke dalam kamar sementaranya dengan Wirya Jalu mengambil kaos juga celana milik suaminya beserta dalaman yang baru karena Wirya memang kebetulan menyetok banyak di dalam lemari setelahnya buru-buru memberikannya kepada Julian yang sudah masuk ke dalam kamar tamu. Mas mau ganti baju? Mau aku ambilkan juga? Tawarnya kepada Wirya yang mendekatinya. Enggak perlu, aku bisa sendiri. Kamu tunggu aja di ruang keluarga. Wirya mengelus rambutnya sejenak lalu masuk ke dalam kamar sedang Zahwa memilih menurut untuk kembali ke ruang keluarga, menunggu dua pria itu dengan tidak sabar sebab ingin mendengarkan penjelasan dari mereka secepatnya. Wirya selesai berganti baju lebih cepat daripada Julian, dia mendekat kepada Zahwa lalu mengecup singkat pelipisnya, berusaha menenangkan sang istri tanpa kata. Beruntungnya, Julian keluar beberapa saat kemudian namun ada yang aneh dari pria itu, bajunya bahkan belum selesai dipakai. Ia berlari sambil memasang kaos dengan serampangan. Napasnya sedikit tersengal ketika tiba di hadapan Zahwa dan Wirya. Ares menelpon, ujarnya yang kontan saja menegakkan tubuh Wirya sang adik juga adik ipar yang awalnya. Kebingungan melihat tingkah Julian tadi yang seolah sedang diburu sesuatu. Ares adalah orang suruhan rahasia Julian yang sedang ada di markasnya Jelita. Terakhir kali menelpon dia memberitahu kalau dirinya harus menunggu waktu yang lumayan lama untuk menghubungi kembali karena menduga sedang dicurigai. Sungguh waktu yang pas sekali bagi pria itu untuk menghubungi. Julian mengambil tempat untuk duduk di lantai berkarpet bulu di ruang keluarga yang langsung diikuti oleh Wirya dan Zahwa. Mereka bertiga duduk melingkar dengan wajah yang sama-sama tegang. Wirya langsung mengambil tangan Zahwa, meremas lembut tangan sang istri yang terasa luar biasa dingin di kulitnya. Menyalurkan kehangatan dari tangan besarnya. Saya ketahuan. Suara napas memburu juga gerasak-gerusuk aneh terdengar. Ucapan to the point itu tak pelak menahan napas semua orang, mengubah atmosfer di sekitar yang tadinya sudah mencekam semakin terasa menyesakkan. Saya sedang bersembunyi di tengah hutan di belakang markas, mereka semua sedang mencari saya sekarang. Ares. Saya mungkin tidak akan selamat Pak Julian tapi beruntungnya saja tahu di mana keberadaan Madam Jelita. Minggu lalu saya sempat dibawa ke tempat persembunyiannya dan saya sudah diam-diam memasang alat pelacak di sana dan titik persembunyiannya sudah saya kirimkan. Julian buru-buru membuka pesan yang baru saja Ares kirimkan, sebuah link rumit yang pasti menjadi petunjuk penting mereka untuk sampai ke tempat yang selama ini mereka cari dengan mengerahkan berbagai cara yang akhirnya mereka temukan juga sebab peran besar dan berani dari seorang Ares.
Yang ini sudah pasti terkonfirmasi dan jelas terpercaya daripada pemberitahuan para sandera yang ditahan kemarin. Tadi saya ingin menghubungi Anda untuk memberitahu berita besar yang sudah saya dapatkan itu, tapi ternyata gerak-gerik saya masih diawasi. Mereka rupanya masih curiga dengan saya. Dan iya, saya sekarang sedang dalam kejaran mereka. Jika saya bergerak semakin dalam ke hutan, saya yakin sekali sinyal akan segera hilang. Apa kamu masih bisa bertahan, Ares? Tetaplah bersembunyi sebisa kamu. Kita akan melaksanakan rencana utama malam ini juga dan saya berjanji akan menyelamatkan kamu secepat yang saya bisa. Saya akan berusaha. Perjalanan ke markas tempat saya ini memerlukan waktu setidaknya 6 jam jarak tempuh dan 2 kali lipatnya ke tempat persembunyian Madam Jelita. Jadi, jangan dipaksakan. Jika tidak bisa juga tidak apa-apa, saya sudah senang membantu Anda, Pak Julian. Terima kasih sudah menjadi penolong utama hidup saya selama ini. Saya hanya meminta, tolong jaga keluarga saya. Mata Zahwa memanas, hatinya tak urung merasa teriris perih hanya dengan mendengar ucapan yang Ares ucapkan dengan begitu tenang dan ikhlas. Seolah tidak mempedulikan nyawanya yang sedang terancam sekarang. Julian juga tidak berbeda jauh, rahangnya langsung mengetat bersamaan dengan jari tangannya yang mengepal kuat. Jangan berbicara seperti itu, saya akan mengusahakan agar bisa ke sana secepatnya. Saya, Meng. Hargai itu. Suara Ares mulai terdengar putus-putus karena mungkin pria itu sudah berlari semakin jauh ke dalam hutan. Tentu saja, sinyal semakin minim ditemukan di sana. Ares. Suara Anda tidak jelas. Saya. Telepon tiba-tiba saja mati. Pemberitahuan di layar memberitahu kalau koneksi terputus. Mereka bertiga langsung terdiam dalam keheningan yang begitu ganjil. Kesuraman dan segala emosi bercampur di udara. Gue akan. Kalimat Julian terhenti ketika denting notifikasi terdengar. Pesan dari orang suruhan Julian terlihat di sana. Firman agen 2, alamat bodong, Pak Julian. Yang para sandera itu beritahu adalah alamat palsu. Kami sudah berkeliling dan hanya menemukan hutan belantara di daerah sini. Sialan. Julian langsung mengumpat. Tolong ingatkan gue untuk membunuh mereka semua setelah semua ini selesai. Geramnya meremas kuat handphone di tangan. Apa kita langsung bergerak sekarang? Tidak usah pikirkan para sandera itu dulu, mereka tidak penting karena alamat yang benar sudah kita temukan. Kita harus menuju alamat yang Ares beritahu sekarang juga. Wirya mencoba menenangkan Julian yang sudah terlihat akan meledak sebentar lagi. Sebentar. Tatapan Julian mengarah kepada Zahwa, sorot matanya langsung berubah lebih lembut dan juga sendu. Kalia dibawa mantan suaminya, bukan berhubungan dengan kamu sama sekali. Jadi, tidak perlu merasa khawatir dan bersalah. Dia sedang dalam pengejaran orang suruhan kakak. Kalia dan si kembar akan baik-baik saja. Kini, tatapan Julian bergeser kepada Wirya. Sekarang, biarkan gue yang pergi mendatangi alamat yang Ares berikan dan lo Wirya, tetap di sini jaga Zahwa. Lo tahu kalau wanita itu licik bukan? Kalau kita berdua yang pergi, Zahwa akan dalam bahaya. Tapi, Kak, kalian berdua tidak usah protes, gue mohon ikuti perkataan gue karena ini satu-satunya cara yang aman. Gue akan merasa lebih lega kalau lo di sisi adik gue terus Wir. Itu satu-satunya jalan yang terbaik. Lo cukup pantau dari jauh rencana kita di markas tempat Ares berada, oke? Tim utama akan ikut gue dan tim kedua akan ke markas Ares sekarang bersembunyi. Tidak perlu menangis, kakak akan selesaikan ini dan pulang dengan selamat. Julian mendekat kepada Zahwa, menyeka sudut matanya sebelum air mata adiknya itu benar-benar terjatuh. Zahwa sama sekali tidak bisa bersuara, hanya bisa terdiam dengan lidah yang terasa keluh. Tidak pernah di sepanjang hidupnya merasa ketakutan yang atensinya sebesar ini. Benar-benar terasa hampir merenggut kewarasannya karena hal ini berhubungan dengan nyawa banyak orang.
Gue akan. Denting notifikasi lain tiba-tiba saja datang namun bunyinya terdengar serempak dari handphone mereka bertiga. Sejenak, Zahwa, Wirya, dan Julian saling pandang lalu menunduk menatapi handphone masing-masing dan reaksi mereka sama, terkesiap dengan bola mata yang melebar beberapa saat kemudian. Papa, sekarang Papa sedang dalam perjalanan menuju tempat persembunyian jelita. Sudah hampir sampai, mungkin tinggal 2 jam lagi. Jangan tanya bagaimana bisa Papa mengetahui itu, kalian cukup tahu kalau Papa akan mengurus wanita itu langsung. Jangan kalian bertiga, terlalu berbahaya. Semua ini tanggung jawab Papa dan Papa akan menyelesaikannya sendiri. Tidak usah khawatir. Julian, kamu urus rencana awal yang sudah kita susun saja. Serang markas utama jelita dan sebisa mungkin selamatkan Ares. Tentang wanita itu dan tempat persembunyiannya akan Papa urus sendiri. Papa, dan untuk anak perempuan satu-satunya kesayangan Papa. Zahwa, maafkan Papa ya nak sudah membuat hidup kamu menjadi begini. Papa akan mempertanggungjawabkannya dan juga menyelesaikannya berdua saja dengan wanita itu. Papa tidak meminta apapun selain keselamatan kamu. Setelah ini, bahagia selalu ya anakku. Begitu isinya, pesan dari Giandra yang pria itu kirim di grup keluarga mereka. Dan untuk yang kali ini, Zahwa tidak lagi mampu menahan isakannya. Tulisan terakhir yang ayahnya itu kirimkan membuatnya tidak lagi mampu membendung air mata. Menangis sejadi-jadinya di pelukan Wirya. Di dalam keadaan ini, otak sebagai pengendali badan tentu saja tidak mampu untuk berpikiran jernih dan panjang. Sebagian isi kepala hanyalah tentang kekhawatiran dan ketakutan dan seperti yang Julian katakan tadi, jelita itu licik. Jadi, daripada rencana yang sudah ada dan mereka jalani sekarang, entah kenapa Zahwa merasa bisa melakukan rencana lain ketika mendapatkan pesan dari Renata tadi. Entah kenapa Zahwa merasa, walaupun mereka sudah menemukan tempat persembunyian jelita, semua itu tidak menjamin semua ini akan selesai. Pemberitahuan dari Renata terdengar menggiurkan. Besar insting Zahwa mengatakan kalau dirinya bisa menemukan sesuatu di sana apalagi pesan terakhir wanita itu yang mengatakan kalau dirinya mengetahui rencana dari jelita. Kegamangan itu terasa mencekik. Zahwa sama sekali tidak tahu apakah Renata memihaknya ataukah tidak. Zahwa sama sekali tidak bisa menebak apakah Renata bisa membantunya atau malahan menjerumuskannya dalam bahaya. Zahwa sama sekali tidak tahu. Namun, rencana lain tidak akan ditemukan jika dirinya diam saja bukan. Jadi, sisa beberapa menit lagi sebelum jam 9 malam, Zahwa memberikan balasan atas pesan panjang Renata tadi, berusaha meneguhkan hati tanpa peduli akan hal lain. Zahwa, aku akan menemui kakak. Kirimkan saja alamatnya. Sekali lagi, Zahwa tidak tahu. Tapi demi kesempatan lebih banyak, dia akan mencobanya. Beberapa jam yang lalu, aku benar-benar harus menyelesaikan semua ini sendirian saja. Hanum yang sejak tadi memperhatikan Giandra yang sedang mengancingkan baju itu beranjak kemudian berdiri di hadapan sang suami. Mendongak menatapinya yang nampak begitu fokus menatap pantulan diri sendiri di hadapan cermin. Seolah sedang berpikir keras juga mengumpulkan tekad di dalam diri. Apa kamu yakin bisa mengatasinya sendirian? Apa kamu bisa menghadapi dia secara langsung? Maaf, aku bukannya meragukan kamu sayang, aku cuma, suara Hanum terdengar tercekat dan Giandra langsung menoleh kemudian membawa sang istri ke dalam pelukan, mendekap tubuhnya erat. Memejamkan mata sejenak sambil menghirup dalam-dalam aroma sang istri dengan napas yang terasa bergetar. Bukan karena Giandra takut, sama sekali bukan, dia hanya sedang diterpa ribuan jenis emosi yang membuat kepalanya seolah akan pecah sekarang. Juga, aku tahu. Giandra langsung berucap sebab Hanum tidak mampu menyelesaikan ucapannya. Aku paham sekali apa yang kamu maksudkan. Apa yang akan aku lakukan sekarang pasti membawa pikiran kamu pergi ke masa lalu kan? Kamu adalah orang yang paling berjasa untuk menyelamatkan hidupku dulu,
menarikku keluar dari lubang terdalam jurang keputusasaan itu dengan ribuan cara. Berkali-kali aku mendorong tangan kamu, menolak dengan ribuan kebodohan tapi kamu tetap berusaha sampai aku berpikir, ada apa dengan wanita ini? Aku sudah mendorong kamu menjauh, tapi kamu tetap mencoba mendekati dengan begitu keras kepala dan pada saat itu, luar biasa menjengkelkan menurutku. Giandra menguraikan pelukan mereka, tersenyum tipis kepada istrinya yang di detik pertama ketika Giandra mengetahui kalau dengan begitu ajaibnya dirinya merasakan jatuh cinta kembali setelah dia pikir tidak akan lagi bisa ia rasakan di hatinya yang sudah lama mati. Giandra merasa tidak akan bisa berpaling darinya. Dari Hanum yang sudah mengambil seluruh atensinya. Memberikan cahaya juga angin segar untuk perasaannya yang terlalu membeku dan berantakan untuk merasakan apapun. Kamu, penyelamat hidupku sayang, kamu tahu itu kan?